Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome guys. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya fine-fine saja. Di video yang sebelumnya kita sudah membahas tentang cara mudah dan cepat menguasai tensis tanpa rumus. Dan di video tersebut itu ada 4 poin inti sebenarnya guys. Untuk yang pertama kemarin adalah seluk-beluk tensis. Kedua adalah penggunaan tensis. Ketiga, masalah-masalah yang dihadapi ketika belajar tensis. Dan yang keempat adalah pembentukan tensis. Tapi karena waktunya nanti jadi terlalu panjang, maka poin yang keempat saya jadikan di video selanjutnya, yakni termasuk yang saat ini guys. Tapi nanti akan dibagi menjadi beberapa video, dari pembentukan simple present, kemudian sampai future perfect continuous, setelah itu kesimpulan tentang tensis. Dan judulnya yang akan kita bahas kali ini guys adalah cara mudah dan cepat menguasai simple present tanpa rumus. Dan di sini ada 3 poin inti penting yang akan kita bahas guys. Yang pertama adalah pengertian simple present, kedua adalah pembentukan simple present, dan ketiga adalah fungsi simple present. Sebelum kita masuk ke simple present guys, kalian perlu menyiapkan 3 hal. Yang pertama adalah pulpen warna, 3 macam guys ya, biasanya yang black, blue, dan red. Kemudian buku saku atau buku kecil untuk daily vocabularies, jadi vocab sehari-hari. Karena nanti kita buku vocabnya kita nggak usah beli tapi bikin sendiri, karena nanti lebih nyambung karena berhubungan dengan kegiatan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga, notebook atau buku catatan, bukan laptop guys ya, laptop juga boleh sih. Oke, sekarang kita masuk ke poin inti pertama guys, yakni pengertian simple present. Oke, kalau kalian masih ingat di video sebelumnya guys, pengertian simple tenses guys itu adalah langsung ke verbnya, kecuali simple future. Jadi kita kasih contoh ya, karena ini di simple present, saya akan ngasih contoh di simple present saja. Contoh yang pertama, my friend visits me once a week. Temanku loh mengunjungi aku seminggu sekali. Jadi nggak perlu diartikan sedang, dulu, akan, sudah atau lain-lainnya guys ya, tapi langsung ke verbnya. Contoh lagi, a horse has 4 legs. Kuda itu loh mempunyai 4 kaki. Oke, ini baru 2 guys ya, kasih satu lagi. Paijo always eats 3 bowls of rice. Paijo selalu makan 3 mangkok nasi. Nah, hanya gitu guys cara mengartikannya, tanpa dikasih embel-embel apapun. Simpel kan? Kemudian sekarang kita ke poin yang kedua, yakni pembentukan simple present. Kalau ketika kita belajar tensis guys, di metode-metode yang biasa kita pakai yang menggunakan rumus itu, biasanya kita menghafalkan rumus atau menggunakan kata-kata kunci rumus ya, yang jumlahnya ada 8 itu, akhirnya menjadi 48 rumus. Dan kalau di total nanti kalau jadi 2 kalimat dari verbal nominal menjadi 96 rumus. Atau kalau pakai kata kunci hanya menggunakan 8 itu guys. Tapi di sini namanya adalah grammar for speaking, kita nggak pakai rumus itu guys, tapi kita pakai perumpamaan. Kemudian selain itu, yang perlu difahami juga guys sebelum masuk ke simple present, perlu kita ketahui perbedaan antara struktur bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di bahasa Indonesia adalah subjek, predikat, dan objek, kemudian keterangan kalau ada. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah subjek, verb, objek. Verb adalah kata kerja. Nah, untuk mempermudah pemahamannya guys, maka di sini nanti kita buat 2 patokan dalam penulisannya. Yang pertama, patokan ini untuk meluruskan kalimatnya guys. Kalau tulisannya rapi, nanti kita mudah memahami dan mengingat-ingat materinya guys.
Patokannya ada dua. Yang pertama adalah patokan penulisan subjek dan verbnya. Patokannya ditulis di atas ya guys ya, subjek dan verb. Kemudian kita belajar tensinya itu biasanya diajari 3 bentuk kalimat, positif, negatif, dan interrogatif. Patokan yang kedua di sini guys ya, positif, negatif, dan interrogatif. Kemudian catatan yang selanjutnya untuk subjek, kemudian verb, kemudian objek keterangan kita menggunakan bolpen hitam. Sedangkan untuk membedakan antara tensi yang satu dengan yang lainnya kita menggunakan warna, yaitu dari warna biru dan warna merah. Tensis itu kita memakan sebagai sebuah keluarga, dan keluarga ini nanti ada 2 macam guys. Yang pertama adalah keluarga yang sederhana, yang simple ya. Jadi untuk yang simple tenses yang 3 itu ya, simple present, simple past, dan simple future. Jadi kalimat ini adalah keluarga yang sederhana, jadi nanti dia tidak punya pembantu. Sedangkan yang continuous, yang perfect, dan perfect continuous adalah keluarga yang mapan atau keluarga yang kaya. Jadi mereka nanti dalam kalimatnya masih ada pembantunya. Oke, sekarang kita masuk ke simple present. Simple present guys itu adalah keluarga yang sederhana. Dan simple present itu dibagi menjadi 2 kelompok guys. Kelompok yang pertama adalah kelompok I, you, they, we, dan plural. Plural itu artinya jamak atau lebih dari 1. Contoh, Paijo and Paiji. Contoh lagi, 3 cows. Contoh lagi, many people. Nah, ini intinya kalau lebih dari 1 itu adalah plural atau jamak. Ini masuk kelompok 1. Kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok he, she, it, dan singular. Kalau plural tadi artinya jamak, lebih dari 1. Kalau singular artinya tunggal, cuma 1. Contoh, Paijo, cuma 1 orang, itu namanya singular. Contoh lagi, Paiji, 1 orang juga. A cow, 1 juga. Kemudian my father, nah ini cuma 1 juga, sama. Kemudian T-Rex, nah ini cuma 1 juga. A crocodile, my friend, dan lainnya. Intinya adalah kata benda yang intinya dia adalah cuma 1 saja. Kalau ada 2 kelompok, terus kemudian bedanya apa guys kalimatnya? Bedanya gampang guys. Kelompok yang pertama tadi guys, Ayu Dewi sama plural itu kita anggap sebagai keluarga yang hidupnya sebatang kara, hidupnya sendirian guys. Jadi ketika kita buat kalimat maka verbnya tidak ada tambahan apapun. Oke, kita masuk guys ya. Kita tulis dulu subjeknya sini. Mamanya kita pakai apa guys? Oke, kita pakai you. Tulis subjeknya you. Tulis semuanya you. Kemudian verbnya kita pilih apa? Oke, it ya. Karena kita lagi lapar berarti pakai it saja ya. It, tulis semuanya. Kemudian objeknya apa guys? Nah, kalau objek yang biasanya kan mamnya you, eat, rice, cuman gitu-gitu aja guys. Bikin bosen, bikin gampang ngantuk kalau bikin kalimat seperti itu. Jadi biasanya di kursan dia dulu yang di Eloi di Pare dulu guys, ya bikin objek yang bikin otak kita itu jadi wah, biar nggak jadi ngantuk itu. Jadi pilihlah objek yang bikin kita itu wah tapi yang penting tidak jorok. Contoh di sini saya nggak pakai rice, biasanya kan saya makan nasi, saya makan pecel, cuma gitu aja ya, pakai yang agak wah. Jadi di sini saya pilih T-Rex guys ya. Jadi jadinya apa? You eat a T-Rex. Oke, sudah jadi ya guys ya. Sesuai catatannya tadi, kelompok Ayu Dewi itu ketika bikin kalimat tidak ada tambahan apapun karena dia keluarga yang sebatang kara. Jadinya selesai apa? You eat a T-Rex. Gimana kalau kita mamanya ganti I guys? Sama juga, nggak ada tambahan apapun. I eat a T-Rex. Ganti we, sama saja. We eat a T-Rex. Udah kan? Simpel kan? Nah, gitu aja. Simpel. Oke, itu untuk kalimat positifnya guys. Sekarang kita ke negatifnya guys. Di video sebelumnya guys, tentang kalimat negatif sudah jelaskan. Ciri kalimat negatif adalah ada kata negatif tidak. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris ada kata not. Oke, kita pakai perumpamaan lagi guys. Sekarang kita masuk ke baris yang kedua, kalimat negatif. Kalau yang tadi positif. Oke, kita masukkan di sini not. Oke, karena kita nggak pakai rumus guys, kita pakai perumpamaan. Jadi kita anggap keluarga Ayu Dewi ini, kebetulan sini kita pakai you ya. Si you ini mau beli barang ya.
Jadi not ini kita memakan sebagai barang atau makanan yang mau dibeli oleh si subjek. Di sini adalah you. Dan karena dalam keadaan COVID guys, jadi kan biasanya belinya online. Oke, kita pakai perumpamaan guys. Not ini kita anggap sebagai apa dulu? Oke, mungkin karena senang saya adalah nasi goreng, kita anggap ini sebagai nasi goreng. Oke, si you ini mau beli nasi goreng. Nah, kira-kira nasi gorengnya ini bisa nyampe sendiri, jalan sendiri sampai rumahnya si you atau tidak? Enggak, masih ada yang ngantar. Jadi not ini, jadi intinya not ini tidak akan nyampe di kalimat negatif ini kalau tidak ada yang ngantar. Dan yang ngantar itu siapa guys? Oke, yang terkenal adalah ada Grab, ada Gojek ya. Kita anggap aja ini Gojek. Gojeknya ini bernama do. Jadi ketika bikin kalimat negatif, maka akan muncul not dan do. Kalau nggak ada not, do nggak bakal muncul. Jadinya apa guys? You do not eat a T-Rex. Udah kan? Kalau namanya kita ganti subjek guys, sama saja. Yang penting kelompok pertama. Namanya we do not eat a T-Rex. Namanya kita pakai yang plural. Baijo and Baiji do not eat a T-Rex. Udah kan? Sip, gitu guys. Sekarang kita ke kalimat interrogatif guys ya, yang paling bawah ini ya, garis yang paling bawah. Oke, untuk membuat kalimat interrogatif guys itu mudah banget. Jadi lihat tadi pesanan nasi goreng di tadi. Nah, untuk bikin interrogatif itu mudah perumpamannya guys. Kalau si Gojek yang namanya do ini tadi nganter nasi gorengnya selesai guys, kira-kira si do ini kemana guys? Si Gojek ini kemana? Tetap di rumahnya you ini tadi atau gimana? Ya betul, ya dia kembali ke pangkalannya, dia kembali kerja lagi guys. Jadinya dia keluar dari rumahnya you. Akhirnya menjadi apa guys? Negatifnya hilang, notnya ini tadi hilang guys, maka dia keluar dari rumah. Jadi untuk kalimat sini guys kita taruh di depan subjek. Jadinya apa? Do you eat a T-Rex? Udah kan? Jadi perlu dikasih tanda panah guys ya. Nah, tanda panah. Jadi do-nya ini habis ngantar nasi goreng, dia kembali ke pangkalan menjadi do you eat a T-Rex? Udah kan? Kalau pakai guys sama saja. Do I eat a T-Rex? Ganti we. Do we eat a T-Rex? Udah kan? Jadi bikin interrogatif itu simpel. Yang nganter not itu ditaruh depan subjek, atau kalau pakai perumpamaan dia kembali ke pangkalan. Oke, sekarang kita ke jawabannya guys. Oke, ingat enggak? Interrogatif itu apa artinya? Pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya atau tidak, yes or no. Nah, tapi sebelum kita masuk ke situ, saya mau kasih pertanyaan kalian guys. Ya, dan ini hubungannya dengan jawabannya biar nggak salah paham guys. Oke, namanya yang tanya dan jawab itu beda orang enggak guys? Beda. Jadi ketika tanya maka jawabannya harus nyambung. Contoh, kita masuk langsung guys. Karena ini dimasuk kelompok pertama, kita pakai subjek Ayu Dewi dan plural. Contoh, kalau pertanyaannya pakai I guys, maka jawabannya apa? Apakah saya makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, kamu makan T-Rex. Nah, diingat-ingat ya guys. Nanti kita tinggal bahasa Inggris saja ini nanti. Kalau pakai you, kamu, apakah kamu makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya, aku makan T-Rex. Ya, gak boleh subjek ini jawabnya semua. Apakah kamu? Jawabnya ya kamu ya guys, harus nyambung ya. Kemudian you yang kedua, yakni artinya adalah kalian. Apakah kalian makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya kami ya. Ingat ya, jawabannya jadi kami kalau kalian. Kemudian yang ketiga Ayu D. Nah, sekarang D guys. Apakah mereka makan T-Rex? Jawabnya apa guys? Ya mereka. Kalau D tetap D, nggak berubah. Kemudian yang keempat we itu ada dua, kami dan kita. Jawabannya beda guys. Kalau sekarang yang pakai we, kami. Apakah kami makan T-Rex? Jawabannya apa guys? Ya kalian makan T-Rex ya. Kalau kami menjadi kalian, ingat lah guys ya. We itu adalah saya dan ditambah orang lain, itu namanya we, kami. We yang kedua yakni kita. Kalau kita itu kan yang ngomong dan yang diajak ngomong itu jadi satu guys, jadinya kita. Apakah kita makan T-Rex? Nah, kalau kita
ya jawabannya tetap kita guys, nah, tapi kalau kami menjadi apa tadi kalian. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima guys, yakni plural. Oke, kita pakai plural sini, pakai Paiji dan Paijo guys. Apakah Paiji dan Paijo makan T-Rex? Jawabannya guys, ya mereka. Jadi kalau lebih dari satu itu nanti menjadi mereka atau they. Simpel kan? Oke, karena tadi kita di sini pakai you guys, jadi jawabannya apa tadi? Kan pertanyaannya tadi apa tadi interrogatifnya? Do you eat a T-Rex? Jawabannya apa guys jadinya guys? Jawabannya ada dua macam ya guys, yes dan no. Oke, yang yes dulu jadinya apa? Kalau jawaban lengkapnya guys menjadi apa? Yes, I eat a T-Rex. Kalau negatifnya jadi apa guys? No, I do not eat a T-Rex. Kalau jawaban lengkap. Tapi padahal budayanya orang luar sana guys, jawabnya itu dipotong-potong sama kayak Indonesia. Jadinya apa? Mudah guys. Kalimatnya verbnya belakang bilang tinggal apa guys? Ya tinggal menggunakan yang Gojek itu guys. Tadi pertanyaannya apa? Do you? Berarti jawabannya apa jadinya? I do. Itu aja. Kalau negatifnya bisa apa? No, I do not. Itu aja. Jadi yang kita pakai adalah si Gojeknya guys untuk jawaban pendek. Kalau jawaban lengkap seperti itu tadi. Tapi kalau jawaban pendeknya tinggal menggunakan si Gojek. Jadinya kalau yang positif tadi yes, I do. Kalau negatif jadinya no, I do not. Simpel kan? Gak usah pakai rumus, itu aja. Oke, sekarang kita ke kelompok yang kedua guys, yang di kelompok he, she, it, dan singular. Oke, seperti di kelompok pertama tadi guys, kita tulis dulu subjek, verb, dan objeknya dulu. Oke, subjeknya kita pilih apa guys? Antara he, she, it, dan singular loh ya. Oh, pengen yang singular. Oke, kita pilih singularnya, kita pilih apa? Manusia apa bukan? Oh, manusia. Oke, manusia. Saya pilih Paijo saja ya. Kita tulis subjeknya Paijo semuanya dari positif negatif interrogatifnya. Kemudian verbnya sama, objeknya sama seperti tadi. Oke, kita tulis semuanya ya. Silakan ditulis. Sudah? Oke. Yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 guys itu adalah kalau yang kelompok 1 tadi itu dia nggak punya kerabat, hidupnya sendirian dan jadi kalimatnya langsung nggak ada tambahan apapun. Tapi kalau kelompok 2 dia ini punya ponakan yang bernama S atau IS, sehingga kalimat positifnya menjadi apa guys? Paijo eats a T-Rex. Gimana kalau subjeknya kita ganti dengan yang lainnya guys, yang satu kelompok sama aja, namanya she, jadi apa? She eats a T-Rex. He eats a T-Rex. A cow eats a T-Rex. Sama juga guys, simpel kan? Jadi yang membedakan kelompok 1 dan kelompok 2 ini hanya yang satu itu hidupnya sendirian, satunya punya ponakan bernama S. Mengartikannya sama. Sekarang kita ke negatif guys. Dan ingat enggak guys? Tadi kalau negatif itu kita pakai perumpamaan apa? Kita memakan beli nasi goreng. Dan nasi gorengnya kan nggak mungkin datang sendiri, ada yang nganter ya. Nah kebetulan bedanya dengan kelompok pertama guys, kita pakai perumpamaan lagi. Jadi tetap ya nasi gorengnya not, kita tulis sini not. Kemudian diantar sama namanya si Gojek. Gojeknya tadi bernama siapa guys? Gojeknya tadi bernama do. Jadinya apa? Do not eat. Nah, tapi di sini guys dilihat di verb yang di positif tadi ada s. Nah, kita pakai perumpamaan tambahannya adalah kita anggap ini kalau kelompok Ayu Dewi pesen nasi gorengnya cuma satu. Tapi kalau kelompok Isi It deh, kita makan ini dia pesen nasi gorengnya banyak, namanya 50 porsi. Nah, kira-kira dulu bawanya sendirian bisa enggak guys? Bisa, tapi kan kesusahan. Akhirnya ketika nyampe rumah, karena membawanya masuk ke rumah ini berat, ada 50 porsi guys, maka dia ternyata dibantu oleh si S, si ponakannya Isi It ini. Menjadi apa guys? Jadi S-nya dipindah ke sini guys, membantu si Do. Jadi apa? Paijo does not eat a T-Rex. Gitu guys. Jadi kita mau makan si S ini membantu si Do untuk bawa nasi goreng ke dalam rumah menjadi
does not, ingat-ingat ya. Jadi does not. Jadi does not itu tidak mungkin ketemu S lagi. Jadi mamanya Paijo does not eat, tidak mungkin karena S-nya pindah ke do, membantu si do untuk mengangkat nasi goreng. Simpel kan? Jadi Paijo does not eat a T-Rex. Pakai he does not eat a T-Rex. Udah kan? Oke, itu kalau untuk negatif. Untuk interrogatifnya guys, sama dengan yang di kelompok pertama tadi. Yang membawa nasi itu, maka dia pindah ke depan subjek atau kita pakai perumpamaan. Nah, si S ini kita anggap aja S ini masih nganggur, belum ada pekerjaan. Nah, si Do ini karena melihat si S ini orangnya rajin, tapi dia kasihan, orangnya baik tapi menganggur, akhirnya dia diajak untuk jadi Gojek juga. Menjadi apa akhirnya? Sama-sama keluar dari rumah. Menjadi apa? Does Paijo eat a T-Rex? Kalau kita ganti she, does she eat a T-Rex? Bukan does ini ya guys ya. Does she ya, hati-hati. Kemudian pakai it. Does it eat a T-Rex? Udah kan? Simpel. Sekarang ke jawabannya guys. Sama seperti di yang di kelompok 1 tadi guys. Ya. Kita pakai bahasa Indonesia dulu guys. Mamanya kita pakai she ya atau dia. Apakah dia makan T-Rex? Jawabannya apa? Ya, dia. Tidak berubah guys ya. Jadi kalau kelompok isi it ini jawabannya nggak berubah. Yang berubah hanya ketika yang singular, yang selain isi it, yang intinya satu. Contoh Paijo. Apakah Paijo makan T-Rex? Jawabannya apa? Ya, dia. Nah, diperhatikan ya guys. Kalau di kelompok 2 itu jawabannya artinya dia semua. Tapi ada 3 macam guys. Dianya itu manusia apa bukan? Kalau manusia ada he sama she. Kalau cowok menjadi he, kalau cewek jadi she. Kalau selain manusia menjadi it. Ya, gitu ya. Menjadi 3 ini ya, he, she atau it tergantung yang tadi itu. Udah kan? Menjadi apa jadinya di sini guys? Karena ini Paijo cowok, jadinya apa? Yes, he does. Kenapa pakai does? Karena si S kan bantu si do, maka dianggap menjadi yang nganter not ini adalah jadi does. Karena dua-duanya si do dan si S menjadi does. Jadi jawabannya menjadi apa? Yes, he does. Untuk negatifnya, no, he does. Simpel kan guys? Cuma gitu tok, udah kan. Dan jawabannya mesti antara he, she, dan it guys, karena cuma tunggal. Kalimat yang sudah kita bikin tadi guys, kita baca dan kita artikan bareng-bareng. Oke, yang dari kelompok pertama tadi guys, kita pakai apa tadi? Pakai you ya. Kita baca bareng guys. Oke, siap? Baca. 1, 2, 3. You eat a T-Rex. Artinya apa guys? Kamu makan T-Rex. Kemudian yang negatif, you do not eat a T-Rex. Jadi apa guys artinya? Kamu tidak makan T-Rex. Kemudian yang ketiga, do you eat a T-Rex? Apa kamu makan T-Rex? Yes, I do. Ya, aku makan T-Rex. Negatifnya, no, I do not. Tidak, saya tidak makan T-Rex. Simpel kan? Sekarang yang kelompok 2 tadi guys. Paijo eats a T-Rex. Artinya guys, Paijo makan T-Rex. Negatifnya, Paijo does not eat a T-Rex. Paijo tidak makan T-Rex. Interrogatifnya, does Paijo eat a T-Rex? Apakah Paijo makan T-Rex? Jawabannya apa? Yes, he does. Ya, dia alias si Paijo itu ya guys ya. Ya, dia makan T-Rex. No, he does not. Tidak, dia tidak makan T-Rex. Simpel kan guys? Oke guys, yang barusan itu untuk verb yang standar guys. Jadi verbnya yang nggak nyeleneh. Padahal di simple present itu ada 3 verb yang agak membingungkan biasanya guys. Apa saja itu? Ada 3 guys. Yang pertama adalah have, yang kedua adalah do, dan yang ketiga adalah be. Gimana kalau do? Do itu nanti biasanya orang itu bingung ketika ada 2 do, yang satunya di verb, yang satunya di Gojek. Gojeknya tadi kan do guys. Oke, kita langsung masuk guys ya. Positif, negatif, interrogatif ya. Verbnya kita pakai do. Contoh, kita pakai I saja ya guys ya. Jadi apa guys? Subjeknya I, verbnya do, opsinya apa?
homework, oke pakai homework saja. Berarti apa jadinya positifnya? I do homework. Oke, sekarang kita negatif guys. Negatif datangkan not. Kita anggap nasi goreng. Notnya nggak bisa datang kalau nggak diantar sama si Gojek. Yang pertama do. Jadi apa? I do not do. Nah di sini guys yang biasanya orang bingung. Loh kok ada dua do? Nggak ada masalah. Do yang satu adalah verb, do yang satu adalah si Gojek yang nganter not. Itu aja guys. Simpel kan? Interrogatifnya jadi apa guys? Do I do homework? Gitu aja. Jawabannya jadi apa? Yes, you do. No, you do not. Gitu aja guys, simple. Oke, sekarang kita ke yang have. Kalau do guys, biasanya orang bingung ya gunakan verb do ini karena ada dua do. Jadinya di sini perasaan do yang jadi verb sama do yang Gojek. Tapi kalau have guys itu yang bikin bingung itu hanya ketika kalimatnya menggunakan kelompok he, she, it. Kenapa? Umumnya guys, ketika bikin kalimat, ketika nambah s, ya, kalau menggunakan kelompok dua, he, she, it atau singular kan tambah s tuh guys. Ketika verb yang biasanya dikasih s, enak, namanya do jadi does, it jadi eats, drink jadi drinks. Nah, ketika have, ini yang agak beda guys. Oke, kita pakai tapi langsung yang kelompok kedua yang agak membingungkan. Oke, kita pilih subjek apa guys? My friend. Oke, my friend. Kita tulis my friend. Tapi maaf guys, my friend. Ini cowok atau cewek kira-kira? Cewek. Oke, my friend ya. Tapi kita anggap cewek nanti jawabannya. Jadinya apa? Kita tulis semuanya subjeknya my friend. Kemudian verbnya. Ini apa? Have semuanya ya. Have itu artinya mempunyai. Kemudian versinya apa? Apa guys? 100 apa? 100 friends. Oke. My friend have 100 plans. Tulis ya, opsinya 100 plans, tulis semuanya. Oke. Ingat enggak tadi guys? Ketika bikin kalimat positif dan subjeknya adalah he, she, it, maka ditambah apa guys? Ya, kelompok he, she, it itu punya ponakan yang bernama s. Jadi ketika bikin kalimat ini maka intinya harus dikasih s. Oke, catatannya di sini guys. Umumnya kalau verb dikasih s itu jadi apa? Ada perubahan kan? Kayak tadi umpamanya do jadi does, it jadi eats. Nah, ketika have ini guys ternyata dia berubah. Bukan menjadi haves tapi menjadi has. Nah, ini yang agak bingung orang-orang cuma di sini saja. Jadi apa guys? Have-nya menjadi has. Jadinya my friend has, bukan haves tapi has. My friend has 100 plans. Oke, simpel kan? Dan yang dibingungkan yang kedua guys ketika negatif. Nah, ini kan has, terus negatifnya gimana? Oke, kita masuk. Negatif tadi jadinya apa guys? Not. Nah, kalau ada not maka ada yang nganter not. Not sini tadi kan nasi goreng. Diantar siapa guys? Do. Jadinya apa? Do not. Nah, tapi sini ada catatan guys. Kan ada si s. Karena ini pesennya 50 porsi nasi goreng guys, nggak mungkin do angkat sendiri, nggak kuat. Akhirnya dibantu si s. Tadi kan have ketika ketemu s menjadi s. Maka ketika s ini membantu si do menjadi apa sini guys? Does not kan? Maka has-nya menjadi kembali semula menjadi have. Catat ya. Has itu ketika s-nya pindah membantu do menjadi does, maka di sini verb-nya menjadi semula lagi menjadi have. Jadinya apa? My friend does not have 100 plans. Simpel kan? Kemudian interrogatifnya menjadi does my friend have 100 plans? Jawabannya yes, she. Ya, karena kita anggap cewek, yes, she does. Negatifnya no, she does not. Sekarang ke verb yang ketiga. Ya, ini verb yang sering membingungkan sehingga kali orang-orang bikin kalimat agak ya ada yang bingung. Contoh I am it, masalah nggak boleh itu. Kenapa orang kadang bingung gitu? Karena pengertian tenses yang dulu itu guys ya. Oh maaf, bukan pengertian kalimat verbal dan nominal yang dulu itu, yang pembagian kalimat gunakan verb dan tidak menggunakan verb itu guys. Oke, kita langsung saja guys ya. Verb be ini atau to be ya. Verb be atau to be ini adalah verb yang paling unik. Kenapa? Karena dia bisa berubah bentuk tergantung subjeknya, tergantung ketemu siapa. Jadi kita anggap saja verb be ini sebagai verb
bunglon. Jadi verb yang bisa berubah sesuai dengan subjeknya. Oke, perlu dicatat di note-nya by ini guys ya. Jadi be itu ketika ketemu I maka dia berubah menjadi am. Ketika ketemu you, they, we dan plural jadi are. Ketika ketemu he, she, it atau singular jadi is. Itu catatan yang pertama. Catatan yang kedua, kalau umumnya simple present tadi itu guys, kalau beli sesuatu itu kan dia diantar sama si Gojek, namanya do, dan dibantu S menjadi das kalau dia kelompok he, she, it. Tapi kalau verb be guys, dia ini orang yang sederhana tapi sangat perhitungan guys, sangat hemat banget. Jadi amat sangat hemat banget. Jadi ketika dia beli nasi goreng, dia nggak nyuruh si Gojek untuk ngantar, tapi diambil sendiri. Jadinya apa guys? Oke, kita tulis dulu guys. Mamanya kita pakai we. Kita tulis semuanya we, subjeknya we. Kemudian verbnya be, tulis. Dan be itu biasanya dipakai untuk kalimat yang di dalam bahasa Indonesia itu tidak menggunakan kata kerja. Mamanya menceritakan tentang sifat, karakter, menggambarkan orang, ada di mana. Oke, kita pilih salah satu guys. Pilih apa? Oke, mamanya kita pilih keadaan guys ya. Mamanya ngantuk. Oke. Jadi subjeknya we, verbnya be. Nah, penjelasannya tentang keadaan mamanya ngantuk guys. Kita tulis ngantuk pastinya apa? Sleepy. Tulis semuanya sleepy. Oke, menjadi apa? Ya, ini yang sebelum diproses guys. Jadi apa? We be sleepy. Gak bisa guys kalau kalimat seperti itu. Be seperti yang saya jelaskan tadi, be itu verb bunglon. Ketika ketemu we jadi apa guys? Are. Menjadi apa? We are sleepy. Titik. Kalau pakai they sama, they are sleepy. Kalau pakai a jadi apa? I am sleepy. Simpel kan? Gitu aja. Untuk negatifnya guys, karena verb be ini dia itu orang yang sangat amat perhitungan, sangat amat hemat banget dalam menghemat uang. Dia nggak mau pesan ke Gojek, tapi diambil sendiri. Jadi apa guys? Bukan we do not are, tapi jadi apa? Karena diambil sendiri menjadi we are not sleepy. Kalau ganti subjek yang lainnya sama guys, namanya I am not sleepy, dan seterusnya. Itu negatif. Untuk interrogatifnya guys, jadi gimana? Catatannya guys, interrogatif itu adalah yang ngambil not atau yang ngantar not. Karena ini yang ngambil adalah si be, maka yang dipindah ke depan bukan do tapi si be ini sendiri guys. Jadi apa? Jadi apa? Jadi are we sleepy? Kalau pakai you, are you sleepy? Dan yang lainnya sama saja guys. Jawabannya jadi apa guys? Bukan do ya guys. Jawabannya adalah menggunakan yang ditaruh depan subjek. Kalau do ya menggunakan do, kalau are ya menggunakan are guys. Karena sini menjadi are we, menjadi apa jawabannya? Yes we are. Negatifnya no we are. Oke. Terus kalian bingung enggak guys? Yang digunakan be itu apa saja? Jadi be itu akan muncul untuk menceritakan apa saja. Yang pertama, menceritakan tempat. Contohnya I am in Kediri. Kedua, keadaan. Keadaan itu keadaan kita gimana? Capek, sakit. I am sleepy. Karakter. Namanya Paijo is cruel. Pekerjaan. My father is a policeman. Apalagi guys? Ciri-ciri fisik orang. I am very tall. Hubungan. She is my sister. Tadi kita sudah poin yang pertama dari pengertian guys, yang kedua pembentukan. Sekarang ketiga adalah fungsi. Jadi di sini kita bahas fungsi secara umum guys ya. Kita tidak fungsi yang detail karena itu nanti masuk di grammar 2. Karena di grammar yang kita bahas di awal ini adalah grammar dasar atau grammar 1. Jadi fungsinya secara umum untuk simple present adalah 2 guys. Jadi untuk kegiatan sehari-hari, kegiatan yang rutin ya guys ya. Kegiatan yang rutin sehari-hari, atau yang kedua adalah untuk menceritakan fakta.
Contoh untuk yang kegiatan sehari-hari atau kegiatan rutin ya guys. Paijo goes to school at 10 p.m. Paijo berangkat ke sekolah pada jam 10 malam. Contohnya seperti ini. Entah itu dikasih kata keterangan sering, kadang-kadang atau lain sama aja guys. Intinya menceritakan kebiasaan ya guys ya. Jadi kebiasaan sehari-hari. Kemudian yang kedua, menceritakan tentang fakta. Contoh, a dog has 4 legs. Anjing itu punya 4 kaki. Gitu aja guys. Jadi fungsi umumnya dua ini. Kalau detailnya nanti kita bahas di grammar 2, bukan di sini. Jadi fungsi utamanya adalah untuk menceritakan kebiasaan. Yang kedua adalah fakta. Gitu aja guys. Dan kalau disimpulkan guys dari pembentukan simple present ini tadi guys, yang pertama apa? Pengertian simple present. Pengertian simple present itu langsung ke verbnya langsung guys. Kedua adalah tentang pembentukannya. Pembentukannya tadi di simple present dibagi dua kelompok, yakni kelompok Ayu, Dewi, dan plural yang nggak punya saudara alias langsung verbnya tidak tambah apapun. Sedangkan yang kedua kelompok isi it, jadi kalau bikin kalimat dikasih s, cuman gitu toh. Kemudian yang ketiga adalah fungsi simple present. Fungsi utama dari simple present adalah yang pertama untuk menceritakan kebiasaan, dan yang kedua adalah menceritakan fakta. Okay, that's all guys for this video. See you in next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.